Saya ada di kawasan industri Pulau Gadung di Jalan Pulau Buaran dan ini adalah gudang tempat diduga ada 50.000 bungkus dari bansos yang menumpuk. Kita ingin tanya kepada pihak pengelola apa yang terjadi, mengapa bantuan sosial ini menumpuk, apakah ada permasalahan distribusi atau pendataan penerima bansos. Ikuti saya. Siang Pak. Izin dalam ya Pak ya? Iya. Mari Pak. Halo, apa kabar Pak Kanit Reskrim? Ya, baik Pak. Oke, saya bersama dengan Ibtu Pano ya. Pak Pano nih sebagai Kanit Reskrim Polsek Cakung. Kita sekarang ada di gudang apa namanya ini Pak? Saya di gudang GGS, Galasari, gudang Galasari. Gudang Galasari, oke. Jadi kita ikuti terus rilis atau mungkin keterangan pers dari pihak kepolisian, khususnya dari Polsek Cakung nih ya, yang juga ikut menginformasikan. Jadi saat ini prosesnya bagaimana dengan barang-barang yang di dalam itu benar adanya penumpukan? Kalau barang-barang memang ada sejumlah 40.000 ya, 40.000 paket bahan sembako ya, untuk bantuan sosial. Namun untuk kondisinya tidak ada yang expired, yang seperti yang diisukan oleh orang-orang. Oke, jadi kalau saya klarifikasi faktanya 50.000 bukan, tapi 40.000. Tadinya 50.000, tapi sudah ada yang membeli 10.000, tinggal 40.000. Yang membeli adalah dari pihak luar, pedagang besar, bukan dari negara atau manapun, karena mereka ini kan harusnya tadinya untuk bantuan sosial tetapi batal sehingga dijual ke pedagang besar agar tidak rugi. Ini diketahui juga prosesnya oleh pihak kepolisian ya? Ya, sudah kami periksa. Agar ada serah terima tanggung jawab juga? Ya, betul. Oke, jadi yang diserahkan tadi yang 10.000 paket ya, itu atas pengetahuan pihak kepolisian isinya sama atau ada variasi berbeda? Sekarang sudah diketahui pihak kepolisian karena sudah pemeriksaan. Sebelumnya saat mereka jual beli itu urusan mereka sendiri. Oke, isinya juga tidak wajib harus sama dengan paket awal? Oh, isinya mereka pisah-pisah, minyak dijual sendiri, beras dijual sendiri, mie-nya dijual sendiri gitu. Sudah tidak dalam satu paket bansos lagi judulnya. Sesuai juga dengan pengetahuan pihak kepolisian ya Pak Vano ya? Pasti, sekarang sudah kami periksa soalnya. Ya, status gudangnya kalau di kepolisian gimana nih Pak Vano? Masih operasi? Baik, tidak ada permasalahan untuk status gudangnya. Oke, kita boleh lihat ke dalam seperti apa ya Pak? Silakan. Oke, jadi ini di dalam masih ada pimpinan yang ada di gudang atau gimana? Ada orang yang bertanggung jawab dalam. Oke. Ini saya mau lihat dulu nih secara garis besar memang yang Pak Vano bisa lihat dari awal ada penumpukan kayak begini posisinya? Tidak hanya di depan saja, di belakang pun ada. Memang seperti ini. Tadi asal mulanya dari pesanan dari Kementerian Sosial ya, yang jumlahnya 350.000 ya kan. Ternyata ya mereka sudah mempersiapkan 350.000 tapi yang diambil hanya 300.000 saja, sehingga 50.000 ada di sini, tidak jadi nyebrang ke Kementerian Sosial. Oke, boleh kita lihat ya sebelum kita ngobrol dengan pimpinan di gudang ini ya. Mungkin seperti apa nih Pak? Contoh nih kita mau buktikan yang tidak expired atau habis masa berlakunya. Dari sarden ini masih expirednya tahun 2003. Expired. Waktu produksi 2020, ini expirednya 2023. Ya. Kemudian dari minyak goreng ya. Ini masih tahun 2002. Bisa kebaca ya? 2022. Ya. Ya. Kemudian 2022, lalu kemudian ini sambal Oke. Bulan Mei ya, bulan Mei. 2021. Juni 2021. Oke. Dari mie instan. Ini mie instan ya? Instan. Ini 2021 ya. Baik. Oke Pak, sepertinya saya harus juga klarifikasi ke pihak pimpinan produksi di gudang ini ya. Atas izinnya Pak Kanit juga ya, kita izin. Oke, baik. Silakan. Jadi saya langsung saja Pak ya. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik. Pak Danu, Iya. Dari Pak Danu. Oke, Iya, Pak Danu. betul. Apa kabar Pak? Sehat? Baik, sehat. Oke. Saya boleh pinjam waktunya Pak Danu Silakan. untuk berkeliling gudang di sini? Iya, silakan. Iya, mari sana. Pak Danu, ini one big question yang harus saya tanya ke Pak Danu. Iya. Apakah langsung terasa dikaitkan dengan korupsi bansos dengan apa yang viral di publik? Saya tidak bisa menjawabnya secara langsung, tapi yang jelas waktu itu kami dari bulan Maret sampai dengan Agustus kami menjadi mitra Kemensos dalam hal penyediaan
paket bantuan ini. Dari Maret Dari Maret 2020. 2020. Kami ditunjuk untuk menjadi salah satu rekanan dari Kemensos untuk membantu menyediakan paket bantuan sembako. Kami mengajukan diri sebagai penyedia, kemudian dari sekian puluh perusahaan waktu itu dipilih di gelombang pertama kalau nggak salah ada 20 perusahaan. Cukup banyak ya Pak ya? Iya cukup banyak dan kami memenuhi syarat untuk itu karena harus ada gudang, harus ada kemampuan finansial, harus ada manpower yang cukup, harus ada manajemen produksi yang baik seperti itu. Jadi tidak asal menunjuk tapi melewati serangkaian seleksi. Kita sambil lihat gudang Pak. Saya izin Pak Kanit ya. Kita lihat dulu. Oke, jadi Pak tadi kenapa saya harus langsung klarifikasi soal korupsi bansos karena pas sekali momen viralnya penumpukan dan segala macam. Pertanyaan saya kenapa ada informasi bahwa penumpukan itu terjadi dan jumlahnya tidak main-main. Tadi saya sudah klarifikasi ke Pak Kanit, 40.000 jadi sekarang ya, karena 10.000 sudah ada dijual gitu Pak ya, daripada mubazir gitu Pak ya. Betul. Oke, jadi ini saya langsung masuk, ini gudang pertama, gudang kedua? Iya, ini unit 1, ini unit 2. Unit 1, unit 2, oke kita sudah ada di unit 2, nah di sini baru terlihat nih penumpukannya. Pak tentu ya Pak, kalau pemandangan seperti ini dilihat viral, nggak ada klarifikasi dan segala macam, orang punya perspektif. Iya. Bapak sendiri pada saat melihat pemandangan ini sudah mulai ketar-ketir atau sebenarnya santai aja sih? Jadi kami waktu itu menyediakan kurang lebih 150.000 paket, tapi yang diambil oleh Kemensos hanya 100.000. Saya klarifikasi lagi, 150.000 angkanya dari siapa? Dari Kemensos. Jadi kami menyediakan sampai 150.000, tapi hanya diambil 100.000 sehingga sisa 50.000. Kemudian kenapa masih menumpuk sampai sekarang? Karena kami membelikan cukup dengan harga tinggi karena ini kelas premium. Jadi pada waktu kami tawarkan jual ternyata penawaran yang masuk masih rendah. Jadi kami memang tahan dulu, tapi akhirnya karena tidak ada kejelasan dari Kemensos, kami jual secara bebas kepada pedagang umum atau grosir seperti itu. Hak jawab buat Bapak juga, kan kerjasama di bulan Maret dengan Kemensos. Jumlah paket itu yang menentukan adalah Kemensos. 150.000 itu diberikan dalam bentuk tasnya. Iya, itu jadi setiap kali ada SPK sudah turun, kami langsung akan di dropping kantong seperti ini, goodie bag. Sorry, saya ambil satu. Jadi goodie bag ini ada dua model Pak, ada yang kain dan yang ini bahan apa ya? Kapal ya? Ini namanya sponbond. Ada sponbond dan ada kain. Kalau kain ini dari Sritek Solo, kalau ini dari PT Khalifa. PT Khalifa itu juga yang dalam salah satu kerjasama. Ini yang Sritek. Iya, Sritek. Siapa yang menentukan isi Pak? Isi apa? Isi paket. Dari Kemensos. Semua. Jadi ada ketentuannya tapi bukan merek. Jadi beras 10 kilo, mie instan 10 bungkus. Minyak goreng 2 liter, sarden kecil 9 kaleng, sarden besar 3 kaleng, sama saus sambal 1 botol. 1 botol, Pada saat Bapak isi semua 150.000 Pak, lalu kemudian ternyata hanya diambil 100.000 ya Pak? Bapak ada pertanyaan nggak ke Kemensos? Ini 50.000 lagi gimana nih? Udah berulang kali kami tanyakan, tapi waktu itu belum ada jawaban yang jelas. Bertanya kepada siapa Pak? Kepada para pejabat yang memberikan ini kepada kami, jadi kepada PPK. Langsung kepada Dirjen atau enggak, apa? PPK, kepada Kabiro juga, kepada staf khusus menteri juga, tapi belum ada jawaban yang memuaskan. Sehingga, sudah 3 tembusan, PPK, kemudian Kabiro, kemudian kepada staf khusus menteri. Jawabannya nggak ada? Jawabannya ditunggu saja. Dari selesai kami produksi sekitar Juli Agustus lah. Jadi dari Juli Agustus sudah stop produksi? Ya, karena kami setelah tidak ada kejelasan, kami udah mulai tawarkan kepada pedagang untuk dijual lagi. Jadi sebenarnya tidak ada kaitan lagi dengan Kemensos. Apakah itu prosedur yang memang harus dijalankan? Ya, daripada kami rugi, Mbak. Ini kan uang kami tertahan di sini. Jadi akhirnya kami jual ke pedagang bebas. Total, Pak, dari 150.000 itu berapa paket isinya? Juli, Agustus sudah stop produksi? Ya, karena kami setelah tidak ada kejelasan, kami udah mulai tawarkan kepada pedagang untuk dijual lagi. Jadi sebenarnya tidak ada kaitan lagi dengan Kemensos. Apakah itu prosedur yang memang harus dijalankan? Ya, daripada kami rugi, Mbak. Ini kan uang kami tertahan di sini. Jadi akhirnya kami jual ke pedagang bebas. Total, Pak, dari 150.000 itu berapa paket isinya nih? Dalam rupiah berapa? Ini 50.000 paket.
50.000 itu kurang lebih nominal pembelanjaan kami di angka kurang lebih 10 M. 10 miliar rupiah. Wow, jadi Bapak sudah gambling 6 bulan, Iya. bisa rugi 50 M? Iya. Bukan, 10 M semuanya. Ya, oh saya 150.000. 50.000, kan 50.000. sisanya 50.000. Iya. Iya. Berarti kan Bapak sudah bertaruh nih, Iya. ada kerugian 10 Iya. miliar gitu Pak. Iya. Nah itu nggak ada tanggung jawaban dari atau komunikasi langsung? Sudah. Tapi jawabannya tidak ada yang Tidak ada. memuaskan. Pernah terjadi nggak selama kerjasama dengan siapapun kecuali pemerintah? Belum pernah. Baru kali. So this is the first time. Iya. Iya. Oke, jadi ada pertaruhan kerugian 10 miliar rupiah dan baru pertama kali terjadi dalam berapa tahun PT Galasari Beroperasi ya. beroperasi? Ya, jadi kami sih menganggapnya ya apa ya? Kami sudah terlanjur kulaan. Ya, Kemudian tidak dibeli, kemudian kami tanyakan berkali-kali belum ada jawaban, ya akhirnya kami jual lepas. Artinya ini bukan lagi untuk persiapan kerjasama dengan Kemensos, tapi milik kami secara oke. perusahaan dan kami jual kepada pedagang gitu, Pak. Satu data yang penting Pak, ini untuk openness, transparansi juga iya, ya. iya. Berarti kan ada bentuk kerjasama atau MOU nih dari Kemensos dengan PT Galasari Iya, ada. melalui kertas yang membuktikan bahwa Kemensos minta 150.000 paket Iya, iya. dan Ada. sudah disiapkan, tapi Iya. tidak diambil 50.000 itu ada di. Ada SPK. Kita bisa lihat Pak ya SPK-nya. Ya nanti kami Oke. kirimkan. Ya. Baik, nah kenapa SPK ini penting? Karena Pak Danu memastikan nih, nggak mungkin ini keluar kalau nggak ada SPK. Iya, betul. Jadi nggak mungkin ada nih 50.000, Bapak inisiatif gitu tambahin. Iya, betul. Berarti tadi ya Pak, tas yang menentukan Kemensos jumlahnya, isi juga dari Kemensos, variannya, dan lain-lain. Jadi Bapak yang belanjain dan produksi di sini. Iya, semuanya. Jadi tanpa DP. Kami belanja dengan uang kami sendiri. Tanpa Tidak ada DP. DP. Di SPK-nya memang tanpa DP? Iya, memang tanpa DP. Oke, sebelumnya juga seperti itu? Kerjasama? Iya, sama semua. Alright, oke. Tapi kalau di kementerian lain ada DP. Ya, misalkan di kementerian yang lain ada DP biasanya. Nah, pertanyaan saya kenapa Bapak mau nggak ada DP? Iya, karena kami percaya bahwa Kemensos akan mengambil. Di awal kami sangat percaya bahwa Kementerian Sosial akan mengambil barang yang sudah kami sediakan. Seperti itu. Oke, jadi artinya Bapak kecewa nih di... Iya, dalam tanda kutip adalah kekecewaan. Tapi Kecewa atau takut kecewa Pak? Kecewa atau takut kecewa kedua kali lah. Takut kecewa kedua kali. Oke, takut Iya, kecewa iya. kedua kali. Iya, Ini iya. kita bicara 10 miliar loh, Pak. Iya, iya. It's money. Oke. Sekarang saya mau ke isi, Pak. Ada yang masih tidak diubah isinya dan lengkap dari awal, memang ini yang akan kita bagikan ke penerima bansos? Ada? Iya, masih Ada satu bisa kita lihat, Pak, yang masih tercampur ya, tidak tolong yang masih lengkap, Bang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya Yang masih lengkap bukanya sih. Yes, maaf. Itu belum dirubah. Ah, Hah? Sama aja. Buka aja. pokoknya yang harus diterima penerima bansos ya, Pak ya? Jadi ada 10 kilo beras. Ya. Tadi berasnya udah dilihat kan di sana ya. Betul. Terus ini isi paketannya meliputi ada Kita taruh di atas aja biar Bapak nggak Iya, jongkok. Ya, iya. boleh di sini. Terima kasih, Mas. buka ya. Ya, isinya kan ada Indomie Kita keluarkan aja, nggak instan 10 bungkus. Iya. Kemudian ada minyak gorengnya 2 liter. Ini merek Presto atau Kita keluarin merek semuanya, Tropical. nggak apa-apa. Biar nggak capek, ha? Oke, Kemudian pelan-pelan, ada, nggak apa-apa. Ada saus sambalnya 1, Oke. kan? Ada ini sardennya isi 3 yang gede, yang paling besar ada 3. Seperti ini isinya. Oke, saya klarifikasi ya Pak. Kenapa saya harus klarifikasi soal isi? Karena kita buktikan nih, apa yang menyangkut korupsi adalah pemotongan isi bansos. Jadi saya harus klarifikasi ke Bapak, benar nggak ini varian yang memang sudah Bapak kerjakan ya, sebegitu banyaknya. Jadi mie instan ada berapa Pak? 10 bungkus. Ini 2 liter? 2 liter. Sardennya 3 untuk yang besar, kalau yang kecil 9. Oh, 3 besar, kecil 9. Karena waktu itu yang kecil kan habis di pasaran. Cara ngitungnya gimana tuh Pak? Kalau 3 bisa equal dengan yang kecil? Kalau yang kecil kan 155 gram kali 9. Kalau ini kan 425 kali 3. Oke. Sama itu. Oke, jadi Hasilnya 3 besar akan sama dengan 3 kecil. 9 kecil? Sama itu. Sama. Nah, selain ini ada saus tomat Pak? Atau apa? Saus sambal? Iya, saus sambalnya 1 merek nasional ini. Ya. Iya, 140 mili. Ini sudah ketentuan dari sana semua. Kami hanya mengikuti saja. 20 perusahaan yang ditunjuk juga sama nggak isinya Pak? Sama. Hanya beda merek. Beda merek, tapi secara kualitas dan harga sama. Oke. Gitu. Ya. Nah, saya harus klarifikasi ke Bapak. Saya tadi sudah ke lapangan juga Pak, bertemu dengan penerima bansos yang menerima pada saat dekat-dekat waktu Lebaran begitu ya. Iya. Itu ada perbedaan isi Pak.
Nggak ada. Perbedaan belum tentu dari PT Galasari, tapi saya hanya klarifikasi saja ke Bapak. Di isinya apa maksudnya berbeda? Isinya ada betul 10 kg beras dipisah 5 kilo 5 kilo. Tapi mie instannya hanya 2 saja, Pak. Dan itu bukan mie instan tapi bihun. Oh, itu bukan dari kami pasti. Lalu kemudian sarden betul ya, ada 2 tapi hanya 2 yang kecil. Oh, harusnya dan 9. Ada sabun batangan 1. Saya nggak tahu apakah itu masuk ke varian. Jadi gini, setiap gelombang, kan ada gelombang 1 sampai 9. Itu bisa jadi isinya beda-beda. Instruksi? Jadi maksudnya gelombang, saya kan 7 isinya seperti ini. 8 nanti ada tambahan sabun atau susu kayak gitu. Jadi setiap gelombang bisa jadi berbeda isinya. Ini yang kami nih yang terakhir gelombang 8. Tapi kita bisa jumlahkan ini 300.000 atau kurang? Bisa, pasti kalau ditambah beras di kisaran angka 300.000. Jadi nextnya Bapak akan menjual 40.000 paket sisanya. Itu kan isinya yang dijual Pak. Nah ini dengan tasnya Pak, dari Sritex maupun dari Khalifa akan diapakan? Enggak, tas ini kan sifatnya dulu pinjam. Jadi kalau misalkan akhirnya nggak kami pakai, kami jual isinya, tas akan kami kembalikan ke pihak supplier, ke Sritex atau ke PT Khalifa. Yang kain dan yang ini? Iya, ke PT Khalifa. Ke PT Khalifa, Kami kembalikan, karena statusnya kami juga belum bayar, karena dipinjamin kan. Saat itu dipinjamin. Berapa jumlah angka dari tas harganya? Tas ini 15.000. 15.000 per paket. Dikali? Kali 50.000 ya, ke pihak penyedia. Totalnya? Kurang lebih 750 juta. Kembalikan lagi ya? Sebagai bentuk tanggung jawab juga ya Pak? Iya. Kalau nggak jadi dipakai berarti kami kembalikan fisiknya, tasnya kami kembalikan. Soal kerjasama SPK yang paling penting, karena itulah nilai hukum dari sebuah kerjasama. Apa Pak? Sebenarnya kalau kita boleh menyampaikan ya, semua kerjasama memang harus atas dasar tertulis, tidak boleh hanya lesan saja. Betul. Yang kedua, mungkin juga komitmen dari pemerintah dalam hal ini Kemensos juga kami harapkan ke depan lebih baik dan lebih bijak lagi, karena kami sebagai penyedia kan betul-betul modal kami sendiri, jadi tidak ada bantuan dari pemerintah dalam hal DP atau apa gitu. Jadi kami menyediakan sendiri semuanya gitu. Tadi Pak Danu terima kasih atas keterbukaannya dan informasi agar publik juga tahu bagi para penyalur seperti apa proses yang dijalankan. Kita temukan fakta berikutnya. Saya ada di Jalan Raya Pasar Klender dan saya mau cek harga pasaran yang ada di sekitar warung-warung sembako ya, 9 bahan pokok, karena itu termasuk dalam isi paket bansos. Yang saya pegang memang tidak sesuai dengan tasnya, tapi nanti kita akan masukkan harga tasnya. Di sini ada mie instan, lalu kemudian sambal botol ya. Jadi ada mie instan 50 gram, lalu kemudian sambal botol 1 saja. Lalu kemudian di sini ada minyak goreng 2 liter ya. Dan sarden besar ukuran 425 gram yang akan kita tanyakan harganya dengan merek Bantan. Nah, satu lagi yang juga cukup penting dalam paket bansos ini adalah beras seberat 10 kg yang juga ada dalam paket bansos senilai Rp300.000 yang sudah termasuk dengan tas dan transport menurut penjelasan dari PT Galasari. Kita akan coba cross-check ke dalam. Assalamualaikum Bu. Ibu boleh tanya-tanya? Iya. Oke, baik. Ibu Desna, ini masih jualan sampai jam berapa Bu di sini? Saya 24 jam. Oke, sudah berapa tahun jualan di sini? Dari tahun 98. Jadi 20 tahun sudah jualan sembako, Bu? Iya. Kenapa saya harus cross-check harga? Karena kita mau tahu beberapa barang ini berapa sih harga pasarannya di Pasar Klender, salah satunya Ibu ya. Saya mau tahu Bu, ini beras dengan merek Bunga 10 kg harganya berapa Bu? Kalau saya 105. Saya masukin ya Bu, 105.000 ya. Ini Bu, harganya berapa Bu? Ini bisa dilihat. 5.000. Tambah 5.000. Oke. Nah, saya tambahkan lagi dengan ini nih Resto. Oh, Resto 26. 2 liter? Ya. Oke, kita tambahkan lagi 26.000 ya Bu. Ya. Sekarang kita tambah dengan, nah ini sarden ini Bu. Boleh dilihat merek dan beratnya mungkin, silakan. Ini merek murah. Bantan. Bantan. 18 ribuan ya.
16-an. Ini 16.000. Oh, Iya. ibu ada jual harga ini? Saya botan bukan bantan. Botan jualnya. Botan mah Pokoknya di atas 20. Dia paling harganya Di bawah Maya. bawah Maya itu paling. Di harga di bawah Maya. 16.000. 16,5 antara 16.000. Kita ambil jadi 16,5. Ah. 16.000. Iya. Oke, kita terus 16.000 ya, Bu ya? Atau 16,5 deh, saya ambil 16.500. Oke. Nah, kita tambah dengan ini, Bu. Ini dia. Mie 50 gram, mie instan 50 gram. Ini murah. Iya, ini bangsa 1.500. Kita ambil 1.500 ya. Beras 105.000 10 kg. Ya. Kita tambah dengan ini bantan ya. Dua tadi, Bu? kan? Kali 3, 3 Bu. Oh, 3, 16,5 kali 3. 16.000 aja hitung deh. Oke. Kali 3. Oke. Tambah 16,5 Kali 3. kali 3. Oke, ditambah Ditambah 26. 26 minyak goreng 2 liter. Ya. Iya, Tambah 1.500. 1.500 kali 12 berarti 15.000 tambah 3 18.000. 18.000. Iya. Oke, berarti 18.000. 12 kan? Iya. 198.500, Bu. Iya. Oke, jadi total semua hanya barang saja ya. Di Iya. luar dari tas goodie bag dan juga transport Iya. itu 198.500. Nah, sekarang kita tambahkan dengan paket bansos yang goodie bag-nya atau tasnya dan juga transportnya senilai 30.000, 15.000. Oke, kita tambahkan harga tas 15.000. Oke, kita tambahkan lagi transport 15.000 sehingga 300.000 paket bansos itu. 228.500. Oke, sekarang saya mau kurangnya, Bu ya. 300.000 dikurang 228.500. Ada sisa 71.500 di dalam paket bansos yang dipertanyakan nih. Permisi Ibu. Bapak namanya siapa Pak? Edi. Pak Edi. Pak Edi jadi pedagang di pasar Klender ini udah berapa tahun Pak? Sudah 5 tahun. Oke Pak, ini saya bawa beberapa plastik ya, isinya ada beberapa barang nih Pak. Saya hanya mau cek aja kepada Bapak yang sudah 5 tahun berjualan ya, atau berdagang sembako. Oke, sekarang nih Ibu Yanti sama Pak Edi, saya minta bantuan boleh ya Pak ya? Karena saya bukan pedagang, nah Ibu Bapak lebih ahli daripada saya. Jadi kita lihat sekarang kalau misalkan, tadi ini Pak, berapa Pak? 110. Oke, kita masuk 110.000 ya. Karena 10 kilo ya, bener ya Bu ya? Ibu juga mau terima gini atau dibagi 2 Bu? Kayak gitu. Kayak gini kalau ya? yang dari presiden. Oh, oke. Kalau yang dari gubernur yang 5 kilo. 5 kilo, oke. Nah, kalau ini Pak, berapa tadi? Saus sambal? Iya 5.000. Buat kita tambahin 5.000. Oke. Nah, kalau ini Pak, Itu 1.500. kita ambil 1.500 karena kan nggak ada di sini. Iya, iya. Ambilnya kayak apa Pak? Mendekatinya kayak apa? Kayak ini. Oh, mie instan. Oh, ini 60 gram ya. Jadi ini Bapak jual 1.000. 500. Yang ini kita samakan aja deh. Iya. 1.500 kali berapa nih? Sebentar saya lihat. 2, 1, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 12. 12. 12 bis. Jadi Jadi 1.500. 18.000. 133.000. Oke, sekarang ini minyak Pak. Minyak resto nih berapa harganya Pak? 26. Oke, kita masukin 26.000. Nah, sama ini nih, ikan sarden. 1. Tapi Bantan mereknya Pak. Pertanyaan saya, kalau Bapak tadi kan jualnya Bantan. Coba kita bisa cek dulu. Ada nggak di online mungkin Bantan nih harganya berapa? Oke, di sini ada 3 kaleng ya. 3 kaleng ini 425 gram. Penjelasan dari pihak gudang kalau atau penyalur ya. Kalau besar dapat 3, kalau kecil dapat 9. Agar sama gramnya. Jadi ini 3, kita kali kalau di online kan Bapak nggak ada nih Bantan. Adanya Bontan ya Pak? Botan sama Maya. Botan sama Maya. Jadi kita dapat dari online shopping ya. Bantan besar 425 gram 16.665. Oke. Kita coba kalikan 3 berapa Pak? 49.500 bikin itu. 16 6,5. 49.500 jatuhnya itu. Oke, jadi tiga-tiganya. kita tambahin 49.500. Oke, jadi ada 208.500. Iya. Nah, sesuai dengan kerjasama atau SPK surat perjanjian kerjasama antara mungkin penyalur ya gudang kepada pihak Kementerian Sosial,
kan ada 15.000 harga tas, 15.000 harga transport. Kita tambahkan Pak, 30.000 mohon maaf. Oke, jadi totalnya 234.500. Ada selisih 300.000 dikurang 234.500 berapa Pak? Berarti 61.500. Ada selisih 61.500. Iya. Oke. Nah tadi Pak Edi udah bantu, Bu Yanti udah bantu. Jadi kita tahu kurang lebih karena tadi ini gak ada harganya. Jadi kita ancer-ancer dengan yang 60 gram saja. Ada selisih 61.500 yang seharusnya ada di dalam paket bansos yang diterima oleh penerima bansos. Kita temukan fakta berikutnya. Ibu siang. Ibu namanya siapa? Suharti Ningsi. Ibu, oke Ibu Suharti Ningsi ya. Aku manggilnya Ibu Suharti. Ibu di sini lagi nunggu siapa nih? Lagi nunggu tukang ojek. Tuh, kemudian? Mau ke kebun sana karena saya mau usaha. Usahanya kan mulung saya. Oh, Jadi Ibu naruh sebagai barangnya pengumpul barang bekas ya Bu ya? Biasanya mengumpulkan barang bekasnya di daerah mana Bu? Lomas. Oh, diantar nanti sama tukang ojek. Jadi Ibu mau mengumpulkan barang bekas, bayar dulu nih ojek ya? Iya. Berapa Bu bayar ojeknya? Ya, cuman murah sih kadang-kadang deh 15 itu, kadang 20. Setiap hari tuh Bu? Iya. Wow. Sementara untuk mengumpulkan barang bekas sendiri berapa Ibu? Sehari itu dapatnya? Sehari cuma dapat 35.000. Terus Ibu bisa masuk ke dalam daftar penerima bansos itu di data atau mendaftarkan diri sendiri? Mendaftarkan diri sendiri. Di mana? Itu. Ingat ya? Di Pinus Elok. Sudah berapa kali menerima bansos? Kalau dapat terima bansos yang kayak ini nih, tas ini ya, Iya. baru ini doang. Oke. Nah, kalau kardus itu dapat, saya kadang-kadang dikasih beras sama Pak Sugiarto nih. Oke, ada beda-beda ya. Tapi kalau untuk dikasih berasnya gitu. Tapi kalau untuk tas yang ini nih yang dari Kementerian Sosial Republik Indonesia baru kali ini aja. Baru kali ini, udah lama ini juga. Iya, iya. Isinya apa aja sih Bu yang didapatkan? Beras. Beras, berapa beras berapa kilo? Yang 5 kiloan, Ya. 10 kilo 2 biji doang kan, berarti ya 5 kilo. Ya kan? Nah, terusnya minyak goreng yang 2 liter. Iya, iya. Nah, terusnya bihun 2 biji. Terus sama sabun cuci. Sabun mandi itu, sabun yang itu yang apa yang ditarik gitu, yang warnanya pink. Oke, jadi kalau 10 kg beras bener ada 5 kilo ya Bu ya. Terus 10 bungkus mie instan nggak ada, yang ada 2 bungkus bihun. Terus kemudian ada 9 kaleng kecil ikan sarden. Kagak, 2 yang kecil, 1 yang gede, 3. Hanya ada 3 kalengnya. Jadi bukan 9 kaleng kecil ikan sarden, berarti nggak ada 6 nih? Nggak ada, demi Allah saya nggak mau bohong. Iya, 2 liter minyak goreng. Iya. Ada 2 liter. 1 botol saus sambal. Ada saus sambal? Nggak ada. Nggak ada, oke. Yang ada lagi, yang tadi saya sebutkan yang sabun cuci doang. Sabun cuci 2. Sabun mandi. Sabun mandi. 1, 2. 1. Ibu tahu nggak ternyata penerima bantuan sosial itu harusnya menerima isi bansos itu Rp300.000 nilai total barangnya, tahu? Nggak tahu, baru ini saya dengar, baru ini tahu. Oh, jadi apa yang Ibu terima udah biarin aja deh gitu. Saya kan orangnya gini, saya dikasih, alhamdulillah. Nggak dikasih ya cobalah minta bantuan kalau bisa saya dapat gitu doang. Kalau misalnya Bu, saudara-saudara kita yang lain juga ya, yang ada di posisi Ibu Suharti juga sebagai penerima bansos gitu ya, sangat membutuhkan bansos gitu setiap kalanya begitu ya. Ternyata ada dipotong atau mungkin isinya dibohongin gitu Bu, nggak 300.000. Menurut Ibu gimana sebagai rakyat Indonesia juga? Ya kalau saya pribadi ya, pribadi. Saya ikhlasin semua itu kan dia yang nanggung semua. Itu kalau saya. Kalau saya orangnya, walaupun mati ibarat kata kita merasa perih ya, pedih dibohongin begitu, biarlah dia yang Allah yang ngatur semua itu. Ibu Suharti terima kasih ya Bu ya. Jadi ini Ibu profesinya sebagai pengumpul barang bekas di daerah Pulau Mas ya Bu, tapi Ibu tinggal di Pinus Elok. Alhamdulillah jadi penerima bantuan sosial, tapi Ibu nggak tahu apa yang terjadi soal bansos ya, soal bantuan sosial. Jadi berapapun yang diterima oleh Ibu, Ibu bawa aja terima. Terima kasih Bu Suharti. Kita temukan lagi fakta berikutnya. Oke, saya sudah bersama dengan Mas Boyamin Saiman dari Maki. Apa kabar Mas Boyamin? Baik. Kemarin viral ada video
terbengkalainya puluhan ribu paket bansos di gudang yang kami temukan, tapi diklarifikasi oleh pemilik memang karena tidak diminta kembali oleh pelaksana, yaitu Kementerian Sosial. Puluhan ribu itu kalau bagi Mas Boy itu hal yang biasa dari gelombang-gelombang bansos sebelumnya atau gimana? Iya, tidak biasa pasti kalau itu kan, karena memang ini betul-betul amburadul. Gitu loh, sistem pemberian bansos sembako ini betul-betul amburadul, manajemennya juga amburadul, perencanaan amburadul, pelaksanaan juga amburadul. Jadi dari sisi tiga itu kita akan melihat sebenarnya ini niatannya itu sebenarnya untuk masyarakat, untuk mensejahterakan masyarakat atau mensejahterakan dirinya, oknumnya gitu loh. Nah, ini kelihatan di situ. Dan kemudian kemarin alhamdulillah karena KPK sudah mulai bergerak lagi, bangun lagi, maka bisa melakukan OTT terhadap dugaan yang suap katanya 10.000. Tapi saya kemarin sudah memberikan kepada KPK juga menyerahkan barangnya untuk dikenakan pasal 2 dan pasal 3, artinya perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan wewenang. Karena ini sudah tanda kutip by design, sejak awal sudah direncanakan bagaimana bentuknya. Karena apa? Di lapangan itu ketika saya melihat dua sistem yang paling harus di stressing oleh KPK. Satu sistem penunjukan, kan? Karena tender, pemilihan dan penunjukan. Ini penunjukan. Memang itu aja saya yakinnya kalau ini ada proses yang tidak benar. Karena apa? Yang ditunjuk ternyata perusahaan-perusahaan yang kemudian masih baru didirikan dan kemudian belum berpengalaman. Nah, yang terjadi di sini kan kemudian disubkontraktorkan. Artinya cuman si yang ditunjuk ini hanya mencoba mencari dapat untung, potong di depan dan kemudian diberikan pada subkontraktor vendornya yang mengerjakan. Nah, itu saya sudah dapat temuannya kemarin, dugaannya kan hanya tinggal 210 terhadap vendor ketiganya ini. 210 ini dijelaskan mungkin Mas Boy? Iya, dari 300 dipotong 30 transport dan goodie bag. Iya. Terus kemudian tinggal 270, kan gitu kan mestinya kan gitu. Dari itu mestinya ngambil keuntungan dari situ kalau ini melakukan. Tapi karena ini subkontraktor maka yang diberikan pada subkontraktor 210. Jadi artinya yang ditunjuk ini sudah tanda kutipnya diduga mengambil keuntungan sudah 60.000. Jadi secara quantity dan quality sebenarnya harusnya memenuhi syarat sesuai dengan instruksi pelaksana, gitu kan? Nah, pertama saya bicara beras dulu nih. Beras menurut Mas Boy dengan harga 105 sampai 110.000. Lalu kemudian ini yang kami dapatkan mie instan ini ya. Ini harga 1.000 nih kurang lebih nih. Lalu kemudian ini 5.000, yang ini 26.000. Nah, kemudian ini kalau yang besar menurut instruksinya kalau besar 3, tapi kalau kecil 9. Nah, sekarang masalah harga, kita sudah ke pasar nih Mas Boy. Kita jumlahkan itu 203 sampai 206.000, artinya masih ada selisih 60 sampai 70.000 rupiah. Kalau tadi dikomparasikan dengan penjelasan Mas Boy, artinya selisih berapa sih sebenarnya yang harusnya tidak jadi selisih harusnya? Kalau dalam pengertian ini kan anggap aja kita yang ditunjuk itu pemborong utamanya itu adalah dengan 270, anggap aja boleh punya keuntungan dan pajak segala macam, apalagi ini bansos mestinya kisaran 10%. Kan BPK masih boleh 20%, tapi dilihat dulu. Mestinya kalau 10% kan berarti ya tinggal sekitar pada posisi 10% ya berapa gitu kan. Saya menghitungnya itu tinggal 180-an ribu. Jadi disunatnya 2 kali gitu ya? Iya, malahan justru itulah yang kemudian, maka kalau kembali ke barang ini kualitasnya pasti kemudian menurun dari sisi kualitas maupun kuantitas. Saya punya uang segini supaya dapat beras 10 kilo bagaimana? Ya supplier itu gudang kan ada aja yang beras-beras kualitas yang bawah. Terus kemudian mie misalnya yang murah, gitu kan. Misalnya minyak goreng, ini juga yang harga murah, gitu loh. Terus juga saya mendapatkan informasi misalnya yang sarden, itu supaya harganya masuk 4.000 per kaleng yang kecil gitu. Maka kemudian ikannya dibuat kecil, mungkin juga sudah kualitasnya nggak bagus. Terus kemudian yang diperbanyak air. Kalau air kan gratis. Jadi sambal dan kecapnya juga yang campuran itu ya juga dengan kuantitas yang sama, jumlah yang sama. Terima kasih Mas Boy. Baik, kali ini saya juga harus melakukan klarifikasi dan mendengarkan secara langsung bagaimana faktanya dari pihak Kementerian Sosial sebagai pelaksana paket bansos atau bantuan sosial untuk bencana COVID-19. Nah, kami juga akan menanyakan tentang insiden penumpukan atau terbengkalainya puluhan ribu paket bansos di gudang yang kami temukan. Bukan hanya itu, kami juga harus meng-cross-check bagaimana harga-harga dari isi bantuan serta varian-varian isi bantuan yang mungkin sudah tertera dalam SPK atau surat
perjanjian kerjasama antara Kemensos sebagai pelaksana dengan para vendor-vendor yang menyalurkan dan kemudian mendistribusikan paket bansos tersebut. Saya akan coba hubungi Sekjen Kemensos Republik Indonesia, Bapak Hartono Laras. Oke, saya akan coba hubungi satu kali lagi Sekjen Kemensos Hartono Laras untuk meminta klarifikasi. Oke, sayangnya tidak ada jawaban dari Sekjen Kementerian Sosial. Oke, saya coba hubungi Kepala Biro Humas Kemensos, Wiwit Widiansyah. Oke, sayang sekali tidak tersambung, belum ada yang kemudian merespon panggilan telepon kami baik dari Sekjen Kemensos Republik Indonesia Pak Hartono Laras maupun juga Pak Wiwit Widiansyah sebagai Kabiro Humas Kemensos Republik Indonesia untuk kemudian menjawab seputar hal-hal yang kami temukan di lapangan tentang insiden penumpukan dan terbengkalainya paket bansos serta harga kemudian yang tidak sinkron dengan apa yang kita temukan di lapangan. Menumpuknya 50.000 paket bansos di sebuah gudang di daerah Jakarta Timur sempat membuat heboh masyarakat di tengah penantian mereka terhadap bantuan pemerintah berupa paket bahan makanan. Dari penelusuran, tim fakta menemukan bahwa tas yang bertuliskan bantuan presiden untuk masyarakat yang terkena dampak pandemi corona tersebut merupakan barang stok sisa pesanan Kementerian Sosial yang tidak jadi untuk dipesan dan didistribusikan karena adanya kelebihan stok di pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dari pengakuan perusahaan penyedia paket bansos, kami mendapatkan angka Rp270.000 ditambah nilai tas dan transport hingga genap mencapai Rp300.000 untuk kemudian diterima oleh warga yang berhak atas bantuan tersebut. Namun penelusuran fakta menemukan terdapat selisih angka yang signifikan. Mengapa terdapat selisih harga yang cukup jauh untuk paket bansos yang diterima masyarakat? Inilah yang seharusnya menjadi perhatian semua stakeholder agar nilai manfaatnya bisa maksimal dirasakan oleh masyarakat. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Balkis Manisang.